Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa pembelajar Indonesia sering kesulitan membedakan bunyi P atau dan, F atau mengapa aksen asing tetap terdengar meskipun seseorang telah tinggal puluhan tahun di negara berbahasa Inggris? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab hanya dengan fonologi murni. Kita perlu melihat bagaimana sistem bunyi bahasa kedua diperoleh dan diproses. Kegiatan belajar ini menghubungkan teori fonologi dengan second language acquisition dan merupakan bagian paling aplikatif bagi calon pendidik bahasa Inggris. Teori awal dalam SLA, yaitu kontrastif, analisis, hipotesis, menyatakan bahwa kesulitan pembelajar L2 September Nuhnya disebabkan oleh perbedaan antara bahasa pertama dan bahasa target. Jika L1 tidak memiliki bunyi tertentu seperti pelafalan tihe dalam ting, maka pembelajar akan menggantinya dengan bunyi terdekat dari L1. Misalnya T atau S. Fenomena ini disebut negative transfer. Namun, riset menunjukkan bahwa transfer tidak selalu linear. Tidak semua perbedaan L1, L2 menimbulkan kesulitan. Dan tidak semua kesulitan dapat dijelaskan hanya dengan perbedaan struktural. Untuk menjelaskan fenomena tersebut, Ekman mengajukan Markedness Differential Hypothesis. Teori ini menggabungkan pengaruh L1 dengan prinsip universal bahasa. Konsep kuncinya adalah markedness, bunyi yang marked jarang secara tipologis dan artikulatoris kompleks, seperti pelafalan. Dalam cis cenderung lebih sulit dipelajari daripada bunyi unmarked, seperti T atau terlepas dari L1 pembelajar. Dengan demikian, kesulitan fonologis adalah hasil interaksi antara transfer L1 dan universalitas bahasa manusia. Model paling berpengaruh saat ini adalah Speech Learning Model dari James Fledge. SLM berangkat dari asumsi bahwa kemampuan belajar fonetik tetap aktif sepanjang hayat. Namun, persepsi bunyi L2 difilter melalui kategori fonem L1. Fledge membedakan 3 tipe bunyi. Identical sounds dianggap sama dengan L1 dan mudah diucapkan, tetapi sering dengan aksen L1. Misalnya, T atau Inggris diucapkan dental, seperti dalam bahasa Indonesia. New sounds yang benar-benar tidak ada di L1 justru relatif mudah dikuasai karena pembelajar membentuk kategori baru. Yang paling bermasalah adalah similar sounds, bunyi yang mirip seperti Inggris dan ke-1 Indonesia, sering diasimilasi ke kategori L1. Inilah fenomena equivalence classification. Penyebab utama aksen asing yang persisten, sistem bunyi pembelajar L2 bukanlah campuran kacau antara L1 dan L2, melainkan sistem mandiri yang disebut interlanguage phonology. Sistem ini memiliki aturan sendiri. Contohnya adalah epenthesis, penyisipan vokal dalam klaster konsonan. Seperti sport diucapkan esport. Aturan ini mencerminkan preferensi silabel universal struktur CV yang muncul ketika pembelajar memproses sistem L2 yang kompleks. Fosilasi fonologis terjadi ketika perkembangan sistem ini berhenti sebelum mencapai target. Sering dipengaruhi oleh identitas, motivasi, atau kualitas input. Debate Critical Period Hypothesis mempertanyakan apakah hanya anak-anak yang bisa mencapai aksen penutur asli, walaupun anak memang lebih unggul secara implisit. Riset mutakhir menunjukkan bahwa orang dewasa pun dapat meningkatkan pelafalan secara signifikan melalui pelatihan eksplisit. Fenomena Joseph Conrad Effect menunjukkan bahwa kompetensi fonologis dapat terpisah dari tata bahasa dan kosakata. Dalam paradigma World English, tujuan pengajaran pronunciation bergeser dari nativeness ke intelligibility. Jennifer Jenkins mengusulkan lingua franca code, yaitu fitur fonologis yang krusial untuk keterpahaman global. Sementara fitur lain seperti dan tidak wajib dikuasai. Perspektif ini
membebaskan guru non-native, dan menekankan komunikasi efektif, bukan aksen sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi